Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa ruwiya lan den riwayatake 'anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna minkum satamene iku setengah saking sira kabeh man wong yusolli salat sapa man as-salata ing salat fala yaktuba mongko ora den tulis lau maring wong min salatihi saking salati wong illa thulutsaha kejaba sepertelune salat au rubu'uha utawa seperempate salat au khumusaha utawa seperlimane salat au sudusaha utawa sepereneme salat hatta dzukira sehingga ditutur usyuruha sepersepuluhe salat yakni annahu la yaktuba annahu sak temene perkara kelakuan layak tuba ora den tulis lahu maring wong min sholatihi saking sholate wong illa min aqlin min illa min man aqla minha illa man aqla minha ila akhirih. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan pada fadilah sholat. Di sini Imam Ghazali menambahi tentang fadilah sholat dan menganjurkan dalam setiap sholatnya ini supaya berkonsentrasi penuh, khusyuk, hadir hatinya dalam setiap sholatnya. Hal ini disebabkan ada sebuah riwayat bahwa ada sebuah riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh bahwa sesungguhnya di antara kalian, di antara kita semuanya ini ada yang sholat dan setiap sholat itu pahalanya yang dicatat itu hanya sepertiga dari sholat secara keseluruhan. Ada kalanya hanya dicatat itu seperempat, ada yang dicatat hanya seperlima, seperenam, bahkan sampai sepersepuluh dari keseluruhan sholat. Misalnya kita sholat subuh ini dicatat pahala kita misalkan 10, maka kalau 10% hanya kita dapat 1 saja, atau kalau hanya 5% setengahnya saja. Setelah khumusaha bisa kita hanya mendapatkan 1/5 dari sholat kita dan seterusnya. Hatta dzukira usyuruha yakni Allah yaktuba lahu min sholatihi illa man aqla minha. Dipahalainya kita berdasarkan persenan-persenan itu didasarkan pada ketika kita sholat, hadirnya hati kita, ilingnya hati kita kepada Allah, khusyuknya hati kita kepada Allah dalam sholat itu berapa persen. Yang
kita ingat, yang kita hadirkan hati kita kepada Allah ketika sholat, itulah yang dipahalai. Ada kalanya seperti ini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan ketika kita khusyuk dalam sholat, kita ingatnya itu bisa 70%, ya pahala dari khusyuk kita yang 70% itulah yang dipahalai. Ini ibarat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa man aqala minha illa man uqila minha. Waruya lan diriwayatake anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man shalla rak'ataini muqbilan 'ala Allahi biqalbihi. Manutawi sapane wong sholat iku sholat sapa wong rak'ataini ing 2 rakaat mukbilan hati hale madhep 'ala Allahi ing atase Allah biqalbihi kelawan atine man kharaja mongko metu min dunubihi saking dosane man, saking dosa-dosane wong man kayaumi waladathu ummuhu, kayaumin kaya dina waladat kang nglairake ing man umuhu sapa ibune man. Ini anjuran lagi dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dawuh, barang siapa sholat 2 rakaat, ketika dia sholat rakaat itu betul-betul menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukbilan 'alallahi biqalbihi, hatinya hadir dalam sholatnya, bisa menghayati setiap bacaan-bacaannya, setiap bacaan yang dia baca, yang penting dia hadir, betul-betul sadar bahwa dia ketika itu sholat, ketika itu menghadap Allah. Maka kalau dia sholat 2 rakaat saja seperti itu, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya atau menghapus dosa-dosanya, sehingga dia setelah sholat seperti anak bayi lagi yang tidak mempunyai dosa. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia betul-betul khusyuk, sudah dosa-dosanya hilang. Wa innama azmu sya'ni sholatil abdi bi iqbalil abdi 'ala Allahi. Wa innama azmu sya'ni sholatil abdi bi iqbalil abdi 'ala Allahi. Bahwa keagungan sholatnya hamba itu didasarkan pada hadirnya hatinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai besarnya sholat kita semuanya itu didasarkan ketika hadirnya sholatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ngade ruku yang kita sudah rutin apal itu, tapi ketika kita berdiri, kita betul-betul sadar itu adalah ketika kita menjalankan sholat. Ketika kita membaca bacaan-bacaan, itu adalah bacaan daripada rukun-rukunnya sholat. Ketika kita rukuk, kita sadar itu adalah rukuk. Kita sujud, kita sadar itu sujud. Sadar dalam artian menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keagungan nilai daripada sholat, ya di situ. Wa innama fa idza lam yaqbal ala sholatihi walaha bihadisin nafsi
kana bimanzilati man waqafa ila babi malik mu'tadiran min khati'atihi. Kemudian ini Imam Ghazali melanjutkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ini merupakan syarah daripada Imam Ghazali atau komentar daripada Imam Ghazali dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang sholatnya itu tidak bisa hadir, menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diibaratkan sebagai hadisun nafsi, seperti orang yang bisik-bisik, orang yang tidak bisa konsentrasi, tidak bisa khusyuk. Itu diibaratkan kana bimanzilati man waqafa ila babi malikin. Orang yang sholat tapi tidak bisa khusyuk, itu diibaratkan seperti orang yang berdiri di hadapan raja. Kana bimanzilati man waqafa ila babi malikin, seperti orang yang sudah berdiri di hadapan pintunya raja. Pintunya raja, dia mau sowan, sudah sampai di hadapan atau di depan pintunya raja. Ketika itu dia ingin meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Falamma wasala ila babil maliki qoma baina yadayhi wa aqbala alaihi malik. Kemudian ketika dia sudah berada di depan pintunya raja, dia berdiri dan raja itu menerimanya. Wa aqbala alaihi malik. Raja menerima orang yang berdiri di depan pintunya itu. Fa'aja'alal waqifu yaltafitu yaminan wa shimalan falam yaqdil malik hajatahu. Kemudian dia hanya menoleh kanan kiri. Orang yang ingin menghadap raja itu hanya menoleh kanan dan kiri, sehingga raja pun tidak memenuhi kebutuhan orang yang ingin menghadapnya. Wa innama yaqbalul maliku alaihi ala qadri inayatihi. Sehingga raja pun menerima orang itu tadi sekedar perhatiannya kepada raja. Fakadzalika as-salatu idza dakhala al-'abdu fiha wa laha anha la taqbalu minhu. Sebagaimana sholat juga seperti itu. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang diperhatikan Allah kepada kita itu sejauh mana kita menghadirkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Wa'lam anna masalah sholati kamasali walimatin. Ini Imam Ghazali juga menyatakan bahwa sholat itu diibaratkan seperti walimah. Ittakhadha malik wa hayya'a fiha alwana minal at'imati wal ashribati likulli launin ladzatun wa fi kulli launin manfaatun wa da'an nasu ilaiha fakadzalika as-salatu da'ahumur rabbu ilaiha wa ayya'alahum fiha af'alan mukhtalifatan wa adhkaran mutanawwi'atan. Imam Ghazali mengibaratkan sholat itu seperti dia mendatangi walimahnya raja. Jadi raja itu mengundang untuk mendatangi walimah, menghadiri walimah. Dalam walimah itu disediakan berbagai macam jenis makanan dan minuman
yang semuanya lezat-lezat, makanan dan minuman yang semuanya lezat-lezat dan mempunyai manfaat semuanya itu. Fakadzalika as-sholat, ini diibaratkan seperti sholat. Ketika dipanggil Allah, Allah memanggilnya untuk melakukan sholat, hayya 'alas sholah. Kemudian wahayya alahum fiha af'alan mukhtalifatan, kemudian Allah menyawisi kepada orang yang sholat itu berbagai macam perbuatan-perbuatan, af'alan mukhtalifatan wa dzkaran mutanawiatan. Kita ini diperintahkan oleh Allah, diundang oleh Allah untuk sholat, dan sholatnya itu berbagai macam gerakan-gerakan, berbagai macam bacaan-bacaan yang itu merupakan lazah sebenarnya, enak. Ya, tadi diibaratkan seperti ketika kita mendatangi walimah itu kita disediakan berbagai macam kelazatan, keenakan-enakan. Sholat juga seperti itu. Perbuatan-perbuatan kita, kalau itu kita hadir, itu semuanya adalah nikmat. Ucapan atau perbuatan, ruku, sujud, itu lazah semuanya. Lazah itu kelezatan. Jadi kalau kita memang betul-betul bisa menghayati sholat kita, dan itu merupakan perintah Allah, dan hadir hati kita, itu kita bisa merasakan namanya lezatnya sholat, lezatnya gerakan sholat, lezatnya ucapan-ucapan yang kita baca ketika sholat. Af'alan mutahrim wa adhkaran mutanawiyah tadi. Fata'abbadahum bima yataladzatuhum bikulli launin minal ubudiyati fal af'alu kal at'imati wal adhkaru kal masyrubati. Jadi tadi perbuatan-perbuatan ini diibaratkan makanan, sedangkan bacaan-bacaan yang kita baca itu diibaratkan adalah minuman-minuman yang lezat tadi. Maka dulu pernah sudah saya sampaikan bahwa kita itu sebagai manusia itu memiliki dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani kita bisa merasakan enak ketika kita makan makanan-makanan. Makanan-makanan yang kita santap itu kita bisa merasakan enak kalau kita sehat. Kemudian unsur rohani kita juga bisa menyantap kelezatan-kelezatan itu melalui ibadah-ibadah kita kalau hati kita itu sehat juga. Dalam artian tadi ketika sholat kita betul-betul menghadirkan sholat, itu kita bisa merasakan harusnya bisa merasakan lezatnya perbuatan gerakan kita sholat, lezatnya bacaan kita sholat, sebagaimana ketika kita memakan atau menyantap makanan. Harusnya seperti itu. Ini sebagaimana disampaikan Imam Ghazali, kita dipanggil oleh Allah itu untuk merasakan lezatnya perbuatan-perbuatan sholat, lezatnya sholat kita, perbuatan sholat kita, ucapan sholat kita. Harusnya itu bisa merasakan lezatnya. Kalau sudah terbiasa, sudah bisa khusyuk, bisa menghadirkan hati dalam setiap sholat, kita akan bisa merasakan nikmatnya sholat itu, nikmatnya gerakan sholat itu yang diibaratkan Imam Ghazali tadi seperti makanan. Nikmatnya yang kita baca itu diibaratkan Imam Ghazali seperti minuman-minuman yang lezat itu semua. Wa qad qila inna fis sholati itsnatai asyrata alfin khuslatan thumma jama'at hadil itsnatani ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil
ibarat daripada apa yang sudah disampaikan Imam Ghazali ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.